Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas salah satu aliran penting dalam psikologi, yaitu psikologi Gestalt. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah dan Aliran Perspektif Psikologi yang dibimbing oleh dosen kami, Ibu Herliana Isnaini, MPsi Psikolog. Kami dari kelompok 15 yang terdiri dari Antania Anjani Agustin Utomo dengan NIM 110201240052 dan Fairis Juliantio Pribadi dengan NIM 110201240071 serta Gaga Ananda Putra Cahaya dengan NIM 110201240076. Dalam video ini, kami akan mengulas sejarah, tokoh-tokoh utama, prinsip dasar, serta penerapan psikologi Gestalt dalam kehidupan dan praktik psikologi modern. Pernah nggak kamu melihat gambar aneh terus mikir, ini apaan sih? Tapi begitu kamu ngerti maksudnya, semuanya langsung terasa logis. Kayak, oh ternyata gitu. Atau kamu pernah nggak tiba-tiba ngelompokin benda-benda di sekitar kamu, padahal nggak ada yang nyuruh. Kayak, warna ini mirip, berarti mereka satu grup nih. Tenang, itu bukan kamu aja. Otak kita emang suka nyari pola. Dan itu semua bisa dijelasin sama satu teori psikologi yang unik banget. Namanya psikologi Gestalt. Apa itu psikologi Gestalt? Jadi gini, sekitar awal abad ke-20, tepatnya di Jerman, ada sekelompok psikolog yang merasa, dan mereka berkata, kayaknya kita terlalu sibuk membahas bagian-bagian kecil dari pikiran manusia deh, tapi lupa sama gambaran besarnya. Nah, dari situ lahirlah gerakan baru yang namanya Gestalt. Mungkin kira-kira artinya itu bentuk atau keseluruhan yang bermakna. Nah, dari lahirnya Gestalt ini ada 3 tokoh yang mencolok, yaitu Max Wertheimer, Kurt Koffka, dan Wolfgang Kohler. Mereka percaya bahwa jika ingin memahami bagaimana manusia berpikir, kita harus melihat gambaran besar dari pengalaman, bukan hanya potongan-potongan kecilnya. Nah, salah satu eksperimen mereka itu yang keren banget, namanya ada phi-phenomenon. Bayangin nih, ada 2 cahaya yang nyala berkedip secara bergantian. Lalu, apa yang kamu lihat? Apakah 2 titik cahaya? Ternyata bukan. Otak kita bilang, ini sepertinya satu cahaya yang sedang bergerak. Nah, dari situ mereka sadar kalau otak kita itu suka mencari pola dan suka menyusun potongan-potongan menjadi utuh. Nah, itu mengaruh banget kepada kita, cara kita melihat dunia. Nah, ini bagian paling seru. Gestalt punya beberapa prinsip utama, dan kamu pasti sering ngalamin ini tanpa sadar. Yang pertama adalah proximity atau keterdekatan. Kalau 2 benda dekatan, otak kita bakal mikir, ini mereka pasti satu grup. Contoh gampangnya kayak gini, titik-titik yang rapet, kita anggap satu kelompok. Padahal bisa aja mereka itu beda fungsi. Lalu yang kedua adalah similarity atau kesamaan. Benda yang bentuk, warna, atau ukurannya mirip, otomatis kita anggap mereka satu tim. Coba bayangin barisan orang pakai seragam merah. Otak kita langsung klik, oh ini pasti satu kelompok. Lalu yang ketiga adalah closure atau penutupan.
kita benci gambar yang nggak selesai, otak kamu bakal ngisi sendiri bagian yang hilang. Contohnya, logo Videx. Itu kan di tengah huruf E dan X kayak ada gambar panah kan? Padahal itu cuma gabungan dari huruf E dan X yang terlihat seperti tanda panah. Tetapi kita kayak nyelesain gambar itu. Lalu yang keempat adalah continuity atau kontinuitas. Otak kita suka hal yang mengalir. Garis melengkung rasanya kayak nyaman banget. Garis patah-patah, kita ngerasanya kayak ribet banget gak sih? Itu kenapa desain jalan, sungai, bahkan grafis, semuanya dirancang supaya alurnya enak untuk dilihat. Yang kelima adalah figure ground atau figur dan latar. Ini keren banget. Kadang kamu lihat gambar, terus kamu bingung. Ini sebenarnya pas bunga atau dua wajah sih? Ternyata tergantung kamu fokusnya kemana. Otak kita milih mana yang jadi figur utama, mana yang jadi latar belakang. Lalu yang terakhir adalah symmetry and order. Simetri dan keteraturan. Manusia suka keteraturan. Bentuk yang simetris itu bikin nyaman. Lihat aja sih logo-logo besar hampir semuanya pakai simetri. Tapi ini bukan cuma teori buat buku pelajaran ya. Gestalt itu dipakai di mana-mana. Dan kamu ketemu itu tiap hari. Desain aplikasi misalnya. Kenapa tombol-tombol penting dikumpulin di satu tempat? Ya, itu karena prinsip proximity. Logo FedEx, ada panah tersembunyi di antara huruf E dan X. Itu prinsip closure. Logo Audi, lingkaran-lingkaran mirip dan rapat. Similarity plus proximity. Boom! Di arsitektur, pencahayaan dan tata ruang dibuat supaya kamu bisa ngerasain, oh ini ruang utama, ini latar. Pokoknya, prinsip Gestalt bikin semuanya terlihat jelas, nyaman, dan logis. Kritik dan kekuatan. Tentu aja nggak semua orang tuh setuju dengan Gestalt. Beberapa psikolog bilang ini terlalu visual, terlalu fokus ke persepsi aja, emosi, memori, jarang dibahas. Tapi kekuatan Gestalt adalah kesederhanaannya, dan itu powerful. Karena sekarang kita semua hidup di tengah banjir visual, feed media sosial, iklan, desain, warna, layout, dan kadang kita itu lupa bahwa otak kita sangat aktif menyusun semua itu. Apa yang kamu lihat belum tentu kenyataan. Bisa jadi itu cuma cara otak kamu menyusunnya. Kita nggak melihat dunia apa adanya. Kita melihatnya seperti yang otak kita pahami.